Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi rasional, di mana untuk bentuk umum dari fungsi rasional adalah fx sama dengan px per qx, dengan px qx merupakan suatu fungsi dengan qx-nya tidak sama dengan 0 ya, di sini penyebut qx maka tidak boleh 0, dan qx adalah bukan fungsi konstan ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang A, fx sama dengan 1 per x min 1 dengan x min 1 tidak sama dengan 0, atau x tidak sama dengan 1. Ini dicari x-nya, maka min 1 pindah ruas ke kanan jadi plus 1. Di sini adalah qx untuk x min 1 ya. Di sini qx-nya tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0, maka ketemu x tidak sama dengan 1. Kemudian yang B, gx sama dengan x per x plus 2, maka qx-nya adalah x plus 2 dengan syarat x plus 2 tidak sama dengan 0, maka ketemu x tidak sama dengan min 2. 2 pindah ruas ke kanan jadi plus 2 pindah ruas ke kanan jadi min 2 ya. Ini karena ini tadi plus pindah ruas ke kanan jadi min 2. Kalau yang tadi A adalah min 1 pindah ruas ke kanan, karena di sini min 1 maka jadinya plus. Kalau ini plus jadi min. Kemudian yang C, hx sama dengan x plus 2 per x kuadrat min 3, dengan x kuadrat min 3 nya tidak sama dengan 0 ya. Ini qx-nya yang bawah penyebut tidak sama dengan 0. Kemudian yang D, kx sama dengan x kuadrat plus 2 per x min 3, dengan x min 3 tidak sama dengan 0, maka ketemu x tidak sama dengan 3. Dalam materi ini kita hanya akan mempelajari fungsi rasional yang berbentuk fx sama dengan k per ax plus b, dengan k adalah konstanta, kemudian ax plus b tidak sama dengan 0 ya. Ini penyebutnya tidak sama dengan 0, dan fx sama dengan cx plus d per px plus q, dengan px plus q tidak sama dengan 0. Kemudian grafik fungsi rasional dapat digambarkan dengan menentukan dahulu asimptotnya, kemudian menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Asimptot merupakan garis yang tidak dipotong oleh grafik, tetapi hanya didekati sampai tak hingga. Asimptot ada 3, yaitu asimptot datar, asimptot tegak, dan asimptot miring. Dalam materi ini kita hanya membahas asimptot datar dan asimptot tegak. Asimptot datar sejajar sumbu X dan asimptot tegak sejajar sumbu Y. Contoh grafik fungsi rasional sebagai berikut. Jadi di sini ada grafik fungsi fx sama dengan x per x min 2 dengan x tidak sama dengan 2. Ini penyebutnya tidak sama dengan 0, maka ketemu x tidak sama dengan 2. Ini adalah grafik fungsinya, yaitu fx sama dengan x per x min 2. Ini grafiknya terpisah ya, ada 2. Kemudian yang namanya di sini ada asimptot tegak ya. Jadi grafik Y sama dengan X per X min 2 tidak memotong
garis Y sama dengan 1. Nah, garis Y sama dengan 1 berarti ini kan Y. Kemudian di sini Y sama dengan 1 berarti garis ini ya. Nah, garis putus-putus ya. Y sama dengan 1. Dan X sama dengan 2 adalah garis putus-putus yang ini. Ini melalui X sama dengan 2 ya. Tetapi hanya mendekatinya. Jadi grafik ini tidak akan memotong untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ya. Kedua grafik ini tidak akan memotong garis putus-putus ini. Kedua garis putus-putus ini. Nah, garis Y sama dengan 1 merupakan asimtot datar. Jadi yang ini garis Y sama dengan 1 itu adalah dinamakan dengan asimtot datar ya. Jadi ini adalah asimtot datar. Kemudian garis X sama dengan 2 merupakan asimtot tegak. Jadi ini X sama dengan 2 itu adalah asimtot tegak. Jadi yang garis putus-putus seperti ini yang tegak namanya asimtot tegak. Kalau yang mendatar ini, garis putus-putus mendatar ini disebut sebagai asimtot datar. Ingat ya, asimtot datar itu dilihat di garis Y-nya. Ya, garis Y ini berarti melalui titik mana di sumbu Y itu, melalui nilai yang mana ya. Ini ada melalui 1 berarti Y sama dengan 1. Kemudian kalau asimtot tegak itu dilihat di sumbu X-nya melalui angka berapa ya. Ini melalui X-nya sama dengan 2. Maka ini asimtot tegak, X sama dengan 2. Kemudian asimtot datar yaitu Y sama dengan 1. Kemudian ini untuk fungsi fx-nya 2x plus 1 per x plus 3 dengan x tidak sama dengan min 3. Nah, ketika digambar seperti ini ya, ada dua grafik terpisah, kemudian ada garis putus-putus seperti ini. Nah, berarti kalau yang tegak ini adalah asimtot tegak, kemudian yang mendatar adalah asimtot datar. Asimtot datar melalui sumbu Y ya, asimtot datar ini. Di sini dilihat Y-nya ada berapa? Y-nya berapa? Yaitu Y sama dengan 2. Kemudian asimtot tegak melalui X sama dengan min 3. Maka asimtot tegaknya adalah X sama dengan min 3. Kemudian asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2 ya. Ini dari pengertian asimtot datar dan asimtot tegak ya. Jadi ketika ada garis Y sama dengan K merupakan asimtot datar dari fungsi Y sama dengan fx jika X bertambah tanpa batas menyebabkan Y sama dengan fx mendekati K, yaitu ketika X mendekati min tak terhingga ya. X yaitu min tak terhingga ya, menyebabkan Y menuju K ya. Atau ketika X plus tak hingga menyebabkan Y K ya, menuju K. Ini asimtot tegak ya juga sama. Ini dilihat dari X sama dengan H. Kalau tadi asimtot datar, Y sama dengan K ya. Itu intinya kalau asimtot datar itu dilihat garis Y sama dengan K. K-nya adalah berapa ya, dilihat dari grafiknya yang tadi ini. Y, kalau ini asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Kalau asimtot tegaknya yaitu X sama dengan min 3. Ini ya, X sama dengan H. Perhatikan grafik fungsi rasional berikut ya. Di sini ada dua grafik ya. Fungsi rasional, ciri-cirinya grafiknya ada dua ya, terpisah. Berdasarkan grafik tersebut, nilai F2 ditambah ini bacanya adalah inverse F-1 adalah titik-titik. Di sini ada F2 ya, di mana grafik ini melalui titik ya,
2, min 4 ya, ini ada 2, min 4 nih titik koordinatnya melalui 2, min 4. Kemudian ada lagi yaitu min 1, min 1 ini ya, 2, min 4 min 1, min 1 ada di sini. Kemudian ada lagi yaitu 3, min 1 ini ya, 3, min 1 ya. Tuh. Sebetulnya ada lagi ya 0, min 4 di sini. Nah, kita mau mencari F2 ya, maka di sini X-nya adalah 2. F2 itu maksudnya X-nya sama dengan 2, atau ini sama saja Fx, maka X-nya adalah 2. Ketika X-nya 2 maka Y-nya berapa? Di sini diketahui X-nya 2, Y-nya adalah min 4. Maka di sini F2 hasilnya min 4 ya. Kemudian di sini inverse F min 1 ya, inverse F min 1. Maka kalau kita lihat misalkan di sini ya 3, min 1 ya, 3, min 1, maka Fx yaitu min 1 ya. Ini kan sama saja X, Y, maka Fx sama dengan Y, Y-nya adalah min 1, maka F3 nya adalah min 1. Sama seperti ini, min 1, min 1 dengan X-nya adalah min 1, Y-nya adalah min 1, maka F min 1 sama dengan min 1. Jadi ini Fx sama dengan Y. X-nya berapa, Y-nya berapa di sini dari titik koordinat ini. Ketika X-nya 3, Y-nya adalah min 1, maka F3 sama dengan min 1. Nah, untuk mencari inverse berarti kebalikan ya. Kebalikan. Ini ibaratnya adalah Y-nya. Ya, ini X-nya. Ketika Y-nya min 1, X-nya berapa? Adalah 3. Ini juga sama. Ketika Y-nya min 1, X-nya berapa? Sini dilihat dari sini. Y-nya min 1, X-nya adalah min 1. Maka inverse F min 1 hasilnya min 1. Di sini ketika 3, min 1 berarti X-nya 3, Y-nya min 1. Maka inverse dari F min 1 sama dengan 3 ya. Jadi ketemu F2 ditambah inverse F min 1 sama dengan min 4 ditambah min 1 ya. Jadi F2 nya tadi dari sini hasilnya adalah min 4. Inverse F min 1 adalah min 1 dari ini ya. Hasilnya adalah min 4 min 1 sama dengan min 5 ya. Karena di sini ada inverse min 1-nya ada 2 ya. Tadi yang atas ini adalah untuk inverse F min 1 sama dengan min 1 ya. Ini yang pertama. Kemudian inverse F min 1 hasilnya adalah 3. Maka di sini ada penyelesaian lagi, yaitu F2 ditambah inverse F min 1 sama dengan min 4 ditambah 3 sama dengan min 1. Maka ketemu ada 2, yaitu min 1 atau min 5. Jawabannya adalah D ya. Kemudian contoh selanjutnya, ini mencari daerah asal grafik fungsi Y sama dengan Fx ya. Jadi ini Y sama dengan Fx. Ini bulatan tidak penuh ya. Bulatannya tidak penuh, maka ini untuk min 2, untuk 7, min 2 ya, dimulai dari titik koordinat 7, min 2. Tapi di sini bulatannya tidak penuh, maka untuk koordinat ini tidak masuk ya, untuk X-nya maksudnya ya. Karena mau mencari daerah asal, ingat kalau mencari daerah asal lihat sumbu X-nya. Jadi grafik ini melalui X-nya adalah melalui 7 ya, sampai berapa ini, tak terhingga ini ya. Tak terhingga ke bawah ini ada arah panah sampai tak terhingga ya, sampai tak terhingga. Maka dimulai dari 7 ya sampai 6, 5, 4 dan seterusnya, ini tak terhingga untuk X-nya ya.
grafiknya sampai sini ya, ke bawah. Maka kita lihat X-nya yaitu 7, kemudian ke kiri ya, maka semakin kecil 6, 5 dan seterusnya. Maka kita lihat ketika 7 ya, X-nya 7 di sini, Y-nya adalah min 2. Ketika 4, Y-nya adalah min 3 ini ya. 4, min 3 dan seterusnya. Maka daerah asalnya dilihat dari sumbu X. Kalau sumbu Y adalah daerah hasil. Nah, X-nya ini semakin kecil ya, sampai tak terhingga, Pak. Maka ini bisa didefinisikan sebagai X ya kurang dari 7 ya. Ini kan semakin kecil ya. X-nya kurang dari 7. Kenapa tidak ada sama dengannya? Karena di grafik ini ada bulatan tidak penuh ya. Kalau penuh hitam-hitam ya, maka ada sama dengannya. Kalau ini tidak ada sama dengannya karena tidak penuh bulatannya. Kemudian X di mana X kurang dari 7 dengan X tidak sama dengan 2. Kenapa X tidak sama dengan 2? Karena ini ketika grafik diteruskan sampai tak terhingga, ini asimtot tegak namanya, yaitu X tidak sama dengan 2, tidak akan menyentuh 2, maka X-nya tidak sama dengan 2 dengan X elemen bilangan real ya. Itu daerah asal grafik fungsi gambar tersebut. Jawabannya A. Kemudian daerah hasil, ingat kalau mencari daerah hasil maka lihat sumbu Y-nya ya, sumbu Y-nya ini dilihat dari Y sama dengan Fx, ini Y-nya, ini Y-nya adalah, kalau kita lihat di sini Y-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini ya, ini asimtot, namanya asimtot tegak. Y tidak sama dengan 1 ya, selamanya tidak akan menyentuh untuk Y sama dengan 1. Maka di sini menjadi Y tidak sama dengan 1 ya. Kemudian asimtot datar grafik fungsi rasional Y sama dengan Hx. Asimtot datar, ingat ya, yang mendatar ini. Maka lihat sumbu Y. Sumbu Y ini kan ada dua grafik ya. Nah, grafik ini tidak akan melalui Y sama dengan min 2 ya. Maka asimtot datarnya ya, dilihat sumbu Y ketika dua grafik tidak akan menyentuh atau selalu berdampingan. Ketika dilanjutkan sampai tak terhingga, ini tidak akan menyentuh ya, tidak akan berpotongan atau selalu berdampingan gitu ya. Ini maka Y-nya sama dengan berapa? Yaitu min 2. Itu asimtot datar ya. Asimtot datarnya adalah Y sama dengan min 2. Berbeda dengan contoh yang tadi ini ya. Nah, ini yang ditanya tadi ini ya. Ini adalah yang ditanya daerah hasil, maka Y tidak sama dengan Y tidak sama dengan 1 ya di sini. Tapi kalau yang ditanya adalah asimtot datar, maka Y sama dengan 1. Ini yang ditanya adalah daerah hasil, maka Y tidak sama dengan 1. Maksudnya Y-nya itu tidak mungkin sama dengan 1 ya, tidak boleh 1 karena tidak akan menyentuh. Kalau yang ditanya asimtot datar, maka Y sama dengan 1 seperti ini. Ini namanya asimtot datar, maka di sini menjadi Y sama dengan min 2. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut untuk contoh selanjutnya. Ini yang ditanya adalah asimtot tegak. Ingat ya, untuk mencari asimtot tegak itu sumbu X. Tadi kalau asimtot datar yang dilihat adalah sumbu Y. Ya, tidak akan menyentuh atau tidak akan berpotongan, ini maksudnya ya, atau selalu berdampingan. Jadi ini adalah sumbu X ya. X-nya berapa di sini? Yaitu 1. Maka ketemu asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1 ya. Gampang ya. Nah, jadi untuk mencari asimtot tegak, kamu lihat sumbu X ya, yang tegak berarti yang tegak ya. Kalau mendatar berarti asimtot datar, dilihat dari
sumbu Y, kalau asimtot tegak sumbu X. Ya. Itu, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Pembahasannya adalah fungsi rasional ya sampai dengan asimtot ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.